Gagal bayar di 5 aplikasi pinjol sekaligus dan mendapatkan somasi di kelimanya. Apakah ini akan semakin besar kemungkinan untuk kita semakin lebih cepat masuk ke jalur hukum? Jawabannya adalah enggak ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak yang bilang bahwa wah semakin banyak gagal bayar pinjol, semakin banyak menerima surat somasi, maka akan semakin cepat pula masuk ke pengadilan atau masuk ke sidang. Nah jawabannya adalah enggak. Karena saya tidak setuju dengan statement tersebut. Kenapa? Karena ya semakin banyak somasi belum tentu kalian bisa semakin cepat masuk ke jalur pengadilan. Tergantung apakah pinjol tersebut menggugat kalian di kota kalian berada atau tidak. Ya sekali lagi, somasi itu kan semacam kayak peringatan gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan surat panggilan sidang. Beda, kalau surat panggilan sidang kan beda. Berarti kalian harus datang dan ini memang sudah dinaikkan dan kalian sudah digugat secara hukum di pengadilan nasional. Tapi balik lagi, bukan pidana tapi perdata. Meskipun kalian tidak bayar atau gagal bayar lama terus kemudian menunggak utang di banyak pinjol, tetap aja itu masih masalah di ranah perdata. Jadi nggak mungkin kalian akan dilaporkan ke kantor polisi atau secara pidana, itu mustahil teman-teman ya. Karena kalian memang transaksinya ya pinjaman online, pinjaman, hutang dan lain sebagainya. Bukan masalah kriminalitas, pemalsuan data atau mungkin mencuri kan enggak. Kalian kan minjem, cuman memang kondisinya kalian masih belum bisa membayar hutang saat itu. Nah, terus kemudian masalah untuk masuk ke sidang atau mungkin dipanggil pengadilan itu tidak sesepele dan sesimpel yang kalian bayangkan. Proses administrasinya itu juga panjang. Ya, misal kalian ini berlokasi di daerah Jawa Timur gitu ya. Kalian mungkin di kota A gitu misal. Nah, kalau pinjol tersebut ingin menggugat kalian, ya pinjol tersebut harus datang ke kota A untuk mengajukan gugatan kepada kalian sehingga kalian nanti bisa diproses, dan prosesnya pun juga nggak sesimpel itu. Tiba-tiba hari ini dilaporkan ke pengadilan, besok kalian dipanggil, enggak ya. Harus ada beberapa kriteria dan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat untuk ditujukan kepada tergugat. Jadi kalian sebagai yang galbay ini kan sebagai posisinya yang tergugat ya. Jadi kalian tidak semudah itu untuk dipanggil di proses pengadilan. Dan jika sampai nanti kalian masuk ke sidang, nah ini kalian bisa ngomong aja ya, kalian memang ingin membayar, ada niatan, tapi ya mau dikata apa, kondisi yang masih belum memungkinkan untuk membayar hutang. Toh kalian bukan memang tidak mau bayar kan, tapi kalian memang kondisinya belum ada uang untuk membayar hutang pinjaman online tersebut. Jadi nggak usah takut mau itu masuk ke pengadilan kek, mau di sidang kek, mau dapat puluhan somasi kek. Ya udah, kalau ini urusan perdata, ya ujung-ujungnya cuman masalah kapan kalian bisa bayar. Udah itu aja. Kalau kalian menyanggupi kalian akan bayar, cuman mungkin kalian butuh waktu lebih, kalian nyicil bisanya nyicil berapa tiap bulan. Nah itulah yang akan diputuskan di pengadilan. Bukan menentukan kalian hukuman, enggak ya. Masa iya kalian gagal bayar utang, tidak bisa bayar utang, malah kena denda puluhan juta kan? Enggak. Masa iya kalian gagal bayar utang terus kemudian kalian masuk penjara kan? Enggak juga. Paling yang diputuskan di situ adalah kalian wajib membayar nanti kira-kira kapan. Itu yang diputuskan. Kira-kira misal nanti kalian butuh waktu 2 tahun kek, nyicil per bulan mungkin 2000 perak kek. Nah itu yang akan diputuskan di pengadilan teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar dan mendapatkan somasi. Karena saya tahu banyak teman-teman yang mungkin ada di desa, yang mungkin belum tahu aturan tentang OJK proses penagihan dan hukum-hukumnya. Teman-teman akan merasa panik jika sudah mendapatkan satu aja surat somasi. Karena bayangannya somasi itu waduh berurusan dengan hukum, harus pakai pengacara, harus kemudian bayar pengacara, harus bayar denda, dan kemudian bisa dipenjara. Nah pasti pikiran kalian akan ke sana. Nah untuk itulah semoga teman-teman semua mau membaca deh aturan-aturan perundangan mengenai hutang piutang seperti ini. Jadi teman-teman tidak mudah ditakut-takuti, teman-teman juga tidak mudah ditekan dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak akan terjadi. Tapi karena itu kalian tidak mengerti dan tidak tahu, maka kalian akan takut teman-teman ya. Jadi takut itu karena bersumber dari ketidaktahuan kalian. Kalau kalian menguasai, kalian memahami apa yang sedang terjadi saat ini, saya yakin kalian tidak akan takut seperti ini teman-teman ya. Oke, terus semangat, semoga teman-teman dilancarkan usahanya, pekerjaannya, rezekinya, agar teman-teman bisa mulai mengumpulkan uang untuk bebas dari jeratan pinjaman online ya. Semoga teman-teman bisa dilimpahkan banyak rezekinya dan semoga teman-teman bisa segera melunasi semua hutang-hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.